Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Muslihah MSI, Yang saya hormati seluruh jajaran guru dan pegawai SMA Asada dan teman-teman saya yang saya sayangi. My name is Muhammad Hussein Al-Farizi. And I am Ahmad Fatihudin Al-Asyar. In this week's performance, we are 12th 9th grade will show a colossal drama which is entitled The Rengas Dengklok Incident. Ada yang tahu peristiwa Rengas Dengklok? Benar, peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa yang berawal dari penculikan Soekarno dan Hatta, sehingga perumusan teks proklamasi terjadi dan akhirnya Indonesia merdeka. Kami mengangkat cerita ini untuk mengingatkan perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Oleh karena itu, kita harus biasa menghargai perjuangan rakyat Indonesia. Saderenge drama dikawiti, kula lan rencang kula beli wonten salah ugi kekurangan nyuwun pangapunten. Ingkang beli salah wontenipun. Dan saksikanlah drama kolosal tragedi Rengas Dengklok. Beri tepuk tangan yang meriah. Bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu tersebut didengar oleh sebagian golongan muda melalui saluran radio BBC. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir kemudian berkumpul dengan para golongan muda. Teman-teman, ada apa Sultan Syahrir? jadi ada berita penting dari saluran radio BBC bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Benarkah? Ya, sekutu telah menjatuhkan atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Saat ini di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan, maka dari itu kita harus mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamir oleh BPUPKI ini. Kenapa begitu? Karena BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Benar, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Sultan Syahrir menyampaikan berita kekalahan tersebut kepada Muhammad Hatta. Ia sebagai juru bicara. Para pemuda mendesak supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selagi di Indonesia sedang terjadi vacuum of power. Soekarno, Bung Hatta, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah waktu yang sangat tepat. Pertemuan di Dalat itu hanyalah tipuan muslihat Jepang. Apa maksudmu? Bicaralah lebih detail.
Berita kekalahan Jepang akan sekutu telah tersebar sehingga kita dapat memproklamasikan kemerdekaan. Apa kamu ada bukti yang akurat tentang hal itu? Saya sendiri telah mendengar berita tersebut dari radio BBC. Dengar Syahrir, kita tidak dapat begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahasnya dalam rapat PPKI agar semuanya benar-benar lebih jelas. Benar, kita harus memastikan berita kekalahan tersebut kepada Pusekandu. PPKI itu buatan Jepang, proklamasi bukanlah hadiah dari Jepang, Bung. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Setelah itu, golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Bagaimana kita secepatnya memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk membicarakan hal ini dalam rapat BPUPKI dulu. Baik, ini keputusan yang saya ambil. Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan tidak dapat digantikan dengan orang atau negara lain. Segala ikatan dan janji dengan Jepang harus dihapuskan atau sebaliknya. Setuju. Lalu, siapa yang akan menyampaikan hal ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Saya dan Wikana yang akan menyampaikan hal ini kepada mereka. Pada hari yang sama, Wikana dan Darwis mendatangi rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Mereka menyampaikan hasil rapat para pemuda di ruangan lembaga bakteriologi. Begini Bung, maksud kedatangan kami untuk menyampaikan hasil rapat para pemuda. Apa hasilnya? Kami ingin Anda untuk segera memproklamasikan. Kami tidak bisa. Kami belum berhak menjalankan pemerintahan. Tidak perlu memperhatikan Jepang, karena Jepang sudah kalah dari sekutu. Saat ini, waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kami tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Kami harus mengikuti prosedur PPKI. Baiklah, apabila Bung Karno dan Bung Hatta tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, maka akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Ini adalah hak saya. Seret saya ke pojok dan bunuh saya sekarang, tak usah tunggu besok. Dan kau pun tidak dapat mendesak untuk mengumumkan proklamasi. Baiklah, kalau itu pikiran Anda, kami tidak dapat menanggung suatu jika proklamasi juga belum diumumkan. Sekitar pukul 12 malam, kedua utusan para pemuda meninggalkan rumah Insinyur Soekarno dengan kesal. Para pemuda mengadakan lagi rapat di asrama Baperbi di Jalan Cikini nomor 71, Jakarta. Saudara, kami akan menyampaikan rapat dari hasil para pemuda. Bung Karno masih tetap ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPUPKI. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak mau memproklamasikan kemerdekaan atas usul kita. Kita tidak boleh putus asa. Iya, kita harus menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Kalau begitu kita asingkan saja mereka. Kemana? Ke Rengas Dengklok. Ya, saya setuju. Baiklah, kita setuju menculik mereka besok pagi. Rapat kali ini ditutup. Keesokan harinya pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, setelah sahur, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk membawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, Anda harus ikut kami sekarang juga. Oh, dibawa kemana saya ini? Ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Apa yang kau bicarakan? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini semua demi kebaikan Anda. Mari, waktu Anda sudah hampir habis. Baiklah.
Rombongan pemuda juga menculik Insinyur Soekarno. Soekarno bersedia ikut ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno, Iya, ada apa? Anda harus ikut dengan kami. Kenapa kami harus ikut dengan kalian? ini sudah menjadi kesepakatan kami para pemuda, Bung. Anda harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Lalu bagaimana istri dan anak saya? Ada apa ini, Kang Mas? Guntur menangis mendengar keributan. Mereka ingin membawa saya ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana saya dan Guntur? Baiklah, kami akan membawa kalian. Tetapi kita harus pergi sekarang juga. Rombongan sudah sampai di Rengas Dengklok. Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Kewibawaan yang besar dari kedua tokoh ini membuat para pemuda melakukan penekanan lebih jauh. Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi. Sementara itu, di Jakarta terjadi perundingan antara Ahmad Suparjo yang mewakili golongan tua dan Wikana yang mewakili golongan muda tentang tempat proklamasi kemerdekaan. Menurut saya, proklamasi harus dilaksanakan di Jakarta. Bagaimana? Kalau masalah itu, saya setuju dengan Anda. Laksamana Maeda juga mengizinkan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Dia bahkan menjamin keselamatan kita semua. Bung Karno sepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah beliau kembali ke Jakarta. Kalau begitu, mari kita menjemputnya. Sehingga Bung Karno dan Bung Hatta pada saat ini, maka dapat dijaminkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Apa jaminan Anda? Begini saja, kalau sampai pukul 12 tanggal 17 Agustus proklamasi belum terjadi, maka nyawa saya yang akan jadi taruhannya. Baiklah, kami setuju. Mari kita segera menjemput mereka. Rombongan tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 23.30 waktu Jawa dan kembali ke rumah mereka masing-masing, tak terkecuali Soekarno. Alhamdulillah, Pak. Sebentar lagi negara ini akan merdeka. Bu, semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Apakah sudah ada benderanya? Belum, tolong Ibu jahitkan. Baik, Pak. Kemudian rombongan menuju rumah Laksamana Maeda karena di sana keselamatannya terjamin. Sebelum mulai merumuskan naskah proklamasi, Soekarno Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi mereka. Saudara, bagaimana Nishimura? Apakah Anda bersedia membantu kami untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kami tidak bisa. Kenapa? Jepang menyerah pada sekutu. Baiklah, kalau begitu kami akan memproklamasikannya sendiri. Baik. Kemudian mereka ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Baiklah, sekarang mari kita mulai rapat
untuk menuliskan pemikiran saudara tentang isi teks proklamasi. Saya mengusulkan untuk mengambil dari rumusan BPU PKI. Silakan bicara, saya akan menulisnya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya mempunyai usulan tambahan. Ya, silakan. Dan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Ada lagi? Cukup. Kalau begitu, saya meminta kepada saudara yang ada di sini untuk menandatangani teks proklamasi ini sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Saya kurang setuju, Pak, karena sebagian yang hadir di sini banyak yang menjadi propol Jepang. Saya mengusulkan teks proklamasi kemerdekaan cukup ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Sayuti, kau ketik teks proklamasinya. Baik, Bung, dengan senang hati. Dan Latif, kalian mengibarkan bendera merah putih. Siap, Bung. Kami akan melaksanakannya dengan baik. Dengan senang hati. Pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia, golongan tua dan golongan muda, kembali ke rumahnya masing-masing. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi tidak jadi dilaksanakan di lapangan Ikada karena rupanya Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu, sehingga mereka berusaha menghalang-halanginya. Bung Karno, hari sudah semakin siang. Kenapa pembacaan teks proklamasi belum segera dilaksanakan? Karena Bung Hatta belum datang, pembacaan teks proklamasi akan dibacakan ketika Bung Hatta sudah datang. Saya tidak akan membacakan proklamasi jika Bung Hatta tidak mendampingi saya. Akhirnya Anda datang, Bung. Maaf, saya telah membuat kalian menunggu. Tidak apa-apa, Anda datang sebelum teks proklamasi dibacakan. Kalau begitu, mari kita bicarakan teks proklamasinya. Sesuai dengan acara yang ditetapkan pada bulan puasa, tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yugo Salis Fahani dari kelas 12-9. Kelas kami tadi menampilkan tentang penculikan rengas deklok. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bu Eka Nur Rahmawati yang telah melatih kelas kami dengan penuh kesabaran, dan tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah kompak mengikuti latihan Performance Week pada hari ini. Pesan-kesan saya sangat menyenangkan walaupun prosesnya cuma 3 hari saja, dan sangat melatih kekompakan antar sesama teman sekelas. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.